Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Benar Pengharapan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Selamat pagi juga, shalom buat Bapak Yopi dan juga Pak Pur, dan juga yang lain yang mengikuti melalui Zoom dan juga di kanal YouTube. Selamat pagi semuanya. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai detik ini Tuhan masih menyertai kita dan mengizinkan kita untuk kembali beribadah di tempat ini. Dan saya syukur Bapak Ibu untuk pagi hari ini, dan mari kita sama-sama mengambil saat teduh. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami sebelum kita memulai ibadah pagi hari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Biarlah lagu ini menyatakan keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau, Yesus Kau. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu,
saja pujikan pujian ini. Amin Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah berdaulat atas Amin Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau akan terus berdaulat Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau terus sanjung Engkau Tuhan. Kami mau terus agungkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami Bapa. Amin Tuhan. Ku sanjung Engkau di tempat mati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin Tuhan.
memohon dengan kasih kepada Pendeta Saud Sihombing untuk membuka kita ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, layakkan kami kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahkan menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami supaya kami merasakan bagaimana anugerah dan kasih melalui firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa bekerja dalam hidup kami Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Saud, dan dipersilakan duduk kepada jemaat. Dan sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang mau memberikan kesaksian untuk menceritakan cinta kasih Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian Allahku dahsyat. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Kedahsyatan Allah mungkin kita sudah mengalami dalam kehidupan kita, dan kita mau terus puji Dia, kita mau terus agungkan Dia. Mari kita sama-sama kita pujikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan sama-sama pujian ini. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, dipersilakan kalau ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, terbuka untuk menerima Tuhan Yesus. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian? Oh ada. Silakan Pak Yopi. Ya, jadi tanggal hari Senin kan kami tidak jadi kami off hari Senin. Jadi tanggal hari Selasa itu saya kantor, tapi akan kembali karena ada orang yang akan bangun tubuhnya pahit datang. Jadi tubuhnya pahit akan dibangun dan saya bersyukur bahwa dananya memang sudah disiapkan. Jadi tinggal nanti akan segera dibangun. Tapi peresmiannya nanti adalah waktu wisuda Tiranus itu jatuhnya bulan Juli tanggal 5. Jadi mungkin akan segera dibangun, tapi ditutup dulu sehingga nanti waktu wisuda itu akan dibuka. Jadi ada tubuhnya itu wajah pahit. Jadi kalau itu dibangun, saya akan ke TB lagi untuk minta sejak pahit datang, sebenarnya dari tahun 61 sampai tahun 65 dia di ITB. Tapi dia nggak pulang, dia tetap ada di Bandung, tetap mengajar. Jadi saya mau tahu sampai tahun berapa pahit sebenarnya di sana. Dan juga akan beritahu mereka supaya mereka juga hadir. Karena biar bagaimanapun Pahit bisa datang ke Indonesia itu karena dia mengajar di ITB dan wajahnya Pahit itu ada orang nomor 5, dosen yang di atas itu senior itu Pahit ada. Dan waktu mereka foto Pahit itu, mereka ajak Pahit itu, mereka foto itu pada waktu Pahit sudah usianya udah cukup lah, artinya senja pada waktu itu. Tapi ada. Saya bersyukur bahwa dia salah satu tokoh yang ada di Bandung dan ada di TB. Nah, kita berterima kasih ya bahwa Tuhan pakai dia maksimal mungkin, semaksimal dan dia meninggal di Indonesia, termasuk Ibu It juga di Indonesia. Nah, kita bersyukur. Itu sebabnya tolong doakan supaya semua proses ini berjalan lancar lah. Nah, saya atur karena ada satu gereja atau satu rekan lah, sahabat masuk gereja juga yang mendukung ini, sehingga saya harus mengatur bagaimana saya akan ketemu dengan yang bangunnya, yang akan mendirikannya, jadi supaya mengatur keuangannya dan sebagainya, tapi bukan saya, tapi dengan Tiranus gitu. Supaya semuanya berjalan baik. Tolong doakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hanya itu saja. Ya, terima kasih Pak Yopi. Kita akan terus doakan setiap proses pembuatan tugu Pahit biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ada lagi Bapak Ibu mungkin? Kalau tidak ada, sedikit saya mau memohon dukungan doa sebenarnya ya. Tahun ini adalah tahun ajaran terakhir Pak Alex di Kalam Kudus. Sebenarnya sepihak ya, Yayasan Kalam Kudus memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya Pak Alex. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi banyak juga guru-guru lain yang diputus sepihak itu. Aturannya makin aneh Bapak Ibu, nggak ngerti juga kenapa. Dan katanya sih khusus untuk kerohanian guru agama itu harus guru tetap. Padahal selama ini nggak guru tetap pun nggak apa-apa. Di beberapa unit juga ada beberapa guru honorer juga, karena Pak Alek kan guru honorer. Tapi ya udah, awalnya sempat kayak disambar petir gimana ya Tuhan, karena jujur memang pencaharian utama dari Kalam Kudus ya, kami pendapatan. Tapi ya percaya kalau hidup kami dituntun oleh Tuhan. Itu Pak Alek di Kalam Kudus tuh dari awal Tio lahir, jadi Sweet 17 tahun di Kalam Kudus. 1 tahun lagi sebenarnya Tio juga akan segera lulus dari Kalam Kudus. Saya sih sebenarnya aduh Tuhan, kenapa sih nggak 1 tahun lagi gitu ya, sampai Tio beres lah seenggaknya. Karena lumayan nggak istilahnya nggak mungkiri lah ya, ada fasilitas potongan
uang SPP gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Percaya kalau mungkin diizinkan seperti ini yang harus dihadapi, saya percaya tuntunan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan keluarga kami. Dan ya proses Pak Alek di Kalam Kudus mungkin udah selesai ya, Tuhan udah menyelesaikan, istilahnya memakai dia di situ, dan mungkin akan kedepannya nggak tahu di mana. Sudah sempat sih ngelamar ke sekolah lain, cuma belum ada jawaban. Tapi percayalah, udahlah, pelayanan yang ada di depan mata ya, saya cuma bisa mendukung dia dalam doa karena sempat mengganggu pikirannya juga. Jadi ada beban pikiran baru, dia makin gak bisa tidur juga. Tapi ya udahlah, makin kesini saya cuma bilang udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Memang sih Pak Alek kan kepala keluarga, saya cuma bilang udah nggak apa-apa, nggak usah takut, keluarga saya juga nggak akan ngomongin kamu kok, tenang aja, karena mereka sudah menerima bahwa dirimu itu hamba Tuhan, bukan hamba uang. Jadi kita hidup tuh benar-benar karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tuh nggak akan pernah putus lah dalam kehidupan kita. Sudah berbelas-belas tahun kita hidup berumah tangga, nggak pernah lah Tuhan tuh nggak, dapur tuh pasti selalu ngebul lah Bapak Ibu, intinya mah seperti itu. Jadi nggak usah takut lah. Mungkin dia juga agak khawatir gimana, cuman ya percayalah kedepannya Tuhan pasti akan terus tuntun dan punya rancangan terbaik buat keluarga kami. Amin. Itu aja. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke, nggak ada. Kita akan lanjutkan ibadah kita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan untuk menikmati hadiratnya, dan kita mau merasakan bahwa biarlah kata-kata firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya sebentar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita akan mengangkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, sejauh
kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Tak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan, bahkan selalu baru setiap pagi. Terima kasih, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, dan kami sungguh-sungguh boleh kembali melihat bagaimana Tuhan itu baik bagi kami semua, agar kami pun semakin mengandalkan Tuhan, makin berserah, dan juga semakin menghormati Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 20. Kisah Para Rasul 26 Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke 12, mulai ayat 12 sampai dengan 23. Saya akan membacakan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat ya, dari bagian yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan itu sangat sabar ya kepada Paulus. Jadi saya memberi judul ini adalah kesabaran Tuhan. Nah, kesabaran itu salah satu merupakan buah dari roh. Walaupun kita sudah memiliki Roh Kudus dan ada kesabaran menjadi bagian dari hidup kita,
Tetapi dalam kesabaran itu kita sangat terbatas, kita masih sering gagal, kita masih sering merasa belum sanggup, belum memenuhi standar di dalam kesabaran. Tetapi Tuhan tidak begitu. Tuhan adalah Tuhan yang sabar, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan, Tuhan yang selalu selalu mengayomi, selalu memaklumi keadaan anak-anaknya. Sehingga kesabaran Tuhan itu begitu panjang ya kepada umat manusia, dan termasuk kepada Paulus yang sebetulnya profesinya adalah sebagai orang yang menganiaya jemaat. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita melihat bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat keras di dalam agama. Di ayat yang kelima disebutkan, sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Paling keras. Ayat 6, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Jadi Paulus sendiri mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling keras di dalam mazhab agama kita sebagai orang Farisi. Jadi dia bukan orang yang memiliki hati yang lembek, tetapi hatinya begitu keras, dia begitu bersemangat, bahkan dia kemudian menjadi orang yang sangat ekstrim karena kerasnya, karena ketatnya dia menjalankan apa yang dia percayai. Nah, dari mana kita bisa melihat dia adalah orang yang keras? Tentu bisa kita membaca dalam kisah-kisahnya. Tetapi dia juga menjelaskan tentang hal itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11, saya akan lihat ayat ini. Bagaimana juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Jadi dia berjuang, sungguh-sungguh dengan keras, sungguh-sungguh dengan semangat, sungguh-sungguh dengan semua upaya dia lakukan, bertindak sangat keras supaya nama Yesus itu tidak disebut, supaya nama Yesus itu tidak diberitakan, supaya nama Yesus itu tidak diagungkan. Jadi ada upaya dari dia untuk membungkam orang-orang dengan cara-cara kekerasan, supaya nama itu tidak diungkapkan, nama itu tidak diberitakan, nama itu tidak disebarkan kemana-mana. Tentu itu sangat bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya. Nah, kita lihat poin-poin apa yang dia lakukan. Kalau kita melihat ayat 10 dan yang ke-12 dikatakan begini, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, kalau kita melihat di sana bahwa karena dia begitu bersikap keras sampai dia sendiri minta izin kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, di situ disebut imam-imam kepala, meminta surat kuasa supaya dia bisa melaksanakan kekerasan atau sikap atau tindak kekerasan di dalam membungkam orang-orang yang menyebarkan nama Yesus tersebut. Secara agama dia menjadi legal menjalankan tindakan-tindakan sedemikian rupa karena pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem, imam-imam kepala memberikan mandat dengan adanya surat jalan supaya dia bisa melakukan apapun demi menentang, demi membungkam, demi menghentikan penyebaran dari nama Tuhan Yesus Kristus. Maka tadi di ayat 10 dia katakan banyak orang kumasukkan ke dalam penjara. Kalau di ayat yang ke-10 lagi dikatakan dia setuju bahkan kalaupun orang harus dihukum mati. Dia setuju bukan hanya sekedar masuk penjara, tetapi juga dia setuju bila orang itu dihukum mati. Ayat yang ke-11 dikatakan dia menyiksa, menyuruh menyangkali iman mereka. Jadi orang-orang yang percaya itu disiksa oleh dia, disuruh supaya mereka menyangkal iman.
Ayat 11 dikatakan bahwa amarahnya begitu meluap-luap. Itu karena apa? Karena dia penganut aliran keras di dalam keagamaan Yahudi yang dia percayai. Sehingga tindakannya menjadi seorang yang radikal. Dia menyeret jemaat, dia membawa jemaat-jemaat dari rumah ke rumah. Dia tangkap dari tempat mereka bersekutu, dia ambil, mereka seret, mereka paksa menyangkal iman. Mereka bahkan sampai menghukum mati, dan salah satu yang kita lihat adalah Stefanus. Dan pada waktu Stefanus itu dihukum mati, Paulus juga ada di situ. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah Paulus. Dia bertindak begitu keras menentang nama Yesus, menentang berita keselamatan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Kristus itu adalah orang yang membawa pengampunan dosa kepada umat manusia. Tetapi itu ditantang mati-matian oleh Paulus dengan semangat yang hebat, amarah yang meluap-luap. Dia rela menyiksa, dia rela memasukkan orang ke penjara, dan bahkan sampai dihukum mati sekalipun dia tidak keberatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, kita bisa menyimpulkan bagaimana Paulus itu adalah sangat giat dan sangat kejam menganiaya jemaat Tuhan. Sangat giat, sangat kejam untuk membungkam orang-orang, untuk menahan orang-orang supaya tidak menyembah Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus demi pengampunan dosa. Lalu seandainya kita, ada tetangga kita bersikap seperti ini kepada kita, dia selalu intimidasi kita, dia berusaha menjatuhkan kita, dia berusaha melecehkan iman kita, dia berusaha mengganggu ibadah kita, dia bahkan berusaha kalau bisa kita dijebloskan ke dalam penjara, atau bila ada kemampuan dia bisa mau membunuh kita. Kira-kira sikap kita bagaimana? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang seperti itu? Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, Tuhan Yesus itu menemui Paulus. Di ayat yang ke-12 sampai dengan 14 saya membacakan, dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dari tugas dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ayat yang ke-14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa Tuhan itu menemui Paulus. Tuhan Yesus itu mendatangi Paulus. Padahal waktu itu Paulus sedang giat-giatnya menangkapi jemaat-jemaat. Mereka mau masuk ke Damsyik dengan surat izin legal dari pemimpin-pemimpin agama, supaya orang-orang yang di Damsyik itu bisa ditangkap, dianiaya, bila perlu dibunuh, diintimidasi, supaya mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu datang kepadanya. Dan kalau kita tidak membaca ceritanya, dan kalau kita belajar dari pengalaman umum di tengah-tengah masyarakat, maka opini kita langsung berpikir bahwa dia ini pasti akan menghancurkan Paulus. Pasti dia akan membinasakan Paulus. Pasti dia akan membuat Paulus itu menderita sengsara oleh karena sikapnya menganiaya jemaat. Kalau kita tidak membaca kasusnya, pikiran kita mungkin akan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidaklah seperti itu. Kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa itu di tengah hari bolong, cahaya itu memancar,
Kita bisa bayangkan bagaimana panas terik matahari barangkali di padang gurun. Tidak ada penghalang, matahari itu begitu teriknya di tengah hari. Tetapi ada cahaya yang memancar dari langit, dan cahaya yang memancar itu mengalahkan cahaya matahari. Cahaya kemuliaan Tuhan luar biasa. Di tengah hari bolong, cahaya matahari itu kalah. Dan bagaimana kira-kira perasaan Rasul Paulus waktu itu belum menjadi rasul? Bagaimana kira-kira perasaan? Dan bahkan ketika melihat cahaya itu dikatakan mereka semua rebah ke tanah. Cahaya itu menyilaukan, dikatakan di 7 dan 11. Perasaannya bagaimana? Kalau Bapak Ibu posisi seorang yang sedang melakukan kejahatan besar, lalu didatangi oleh orang yang berbuat jahat, orang yang Bapak Ibu jahati, kira-kira perasaannya bagaimana? Wah, ini melawan saya nih. Dia lebih jago dari saya. Ini pasti saya akan dibunuh, ini pasti saya akan dihancurkan ini. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Paulus pada waktu itu ketika melihat cahaya yang besar itu, mendengar suara itu, dia rebah ke tanah. Bagaimana perasaannya? Ketika Tuhan Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mungkin perasaannya berkecamuk. Jangan-jangan saya akan dihancurkan, jangan-jangan saya akan dibinasakan. Jangan-jangan dia akan bertindak keras kepada saya karena kesalahan perlakuan saya kepada orang-orang yang mengikuti dia. Saya yakin kalau kita pada posisi Paulus, kita akan berpikiran negatif bahwa Tuhan Yesus itu akan bertindak keras sama seperti apa yang Paulus lakukan kepada jemaat Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-14, tidak demikian. Tuhan mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Hanya perkataan itu. Lalu di ayat yang ke-15, ketika Paulus bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perkataan aniaya. Maka Paulus langsung menangkap semua itu. Apa yang dia lakukan, dan dia mau merencanakan apa sekarang. Tentu hatinya sangat gentar pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-16, Tuhan mengatakan begini. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu dan seterusnya. Nah, lihat Tuhan bermurah hati. Dia begitu sabar kepada Rasul Paulus ini. Tuhan mengatakan, bangunlah. Engkau akan menjadi saksiku. Sulit bagi saya membayangkan itu. Paulus belum sempat minta maaf. Coba Bapak Ibu lihat, ada minta maaf enggak di ayat itu? Dia belum sempat minta ampun. Tapi Tuhan bilang, bangunlah. Bangunlah. Engkau akan menjadi saksiku. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksiku. Dikatakan oleh Tuhan. Paulus itu masih dalam rancangan kejahatan. Dia belum meminta ampun sama sekali. Tetapi Tuhan sudah mempercayakan dia menjadi saksi Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, ini kemurahan hati Tuhan yang sangat luar biasa menurut saya. Kesabaran Tuhan yang sangat luar biasa. Bagi orang yang begitu keras, begitu bengis, begitu giat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepada orang ini
Dan Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menegur dia dengan keras, tapi justru Tuhan merangkul dia dan mempercayakan tugas pelayanan yang begitu mulia kepadanya. Tuhan itu sabar sekali. Tuhan itu adalah Allah yang bermurah hati sekali. Dia tetap menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebaikan-Nya, menyatakan anugerah-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya kepada orang yang sekeras dan sebengis Rasul Paulus. Dan bahkan bukan hanya sekedar sampai di situ. Dia mempercayakan kepada Rasul Paulus tugas mulia untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pekabar Injilnya. Ayat yang berikut dikatakan begini, ayat 19, Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Engkau akan kupakai untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik mengikut aku, agar mereka bisa mendapatkan tempat di surga. Tugas mulia. Dan itu dipercayakan kepada orang yang bengis, orang yang anti kepada Kristus, orang yang berupaya untuk melenyapkan nama itu dari muka bumi ini. Tetapi Tuhan justru datang dengan kesabaran penuh. Tuhan merangkul dan mempercayakan dia untuk mengemban tugas yang mulia itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan itu sabar. Betapa banyak pelanggaran yang kita buat dalam hidup kita. Betapa banyak kita tidak setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Betapa banyak kita mengingkari janji kita kepada Tuhan. Betapa banyak kita mendukakan Roh-Nya. Tetapi Dia tetap sabar kepada kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk terus mengambil bagian di dalam melayani Dia di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidup kita. Masih banyak orang lain yang bisa Tuhan pakai. Tetapi toh tetap Dia memilih kita, mempercayakan panggilan itu kepada kita, tak apapun bentuk panggilan kita masing-masing. Dia sabar, Dia setia, Dia tetap memberikan kepercayaan kepada kita. Lalu di ayat 19, Paulus itu taat. Saya baca ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kalau kita baca di 1 Korintus atau perjalanannya di Kisah Para Rasul, begitu banyak masalah yang dia hadapi. Nyawanya sampai terancam, kadang dia dirajam, kadang diserang gelombang, kadang diserang penyamun, perampok, kadang dipagut ular, kadang kelaparan, kadang kedinginan, ya kadang difitnah dan sebagainya. Tapi Paulus itu tetap setia, tetap serius, tetap sungguh-sungguh sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika dia di penjara, dia tetap memikirkan pelayanan. Sehingga surat-surat Rasul Paulus itu, kita dapati lebih banyak suratnya itu dikirim dari dalam penjara daripada di dalam perjalanan pelayanan itu sendiri. Kenapa? Karena keseriusannya, kesungguhan hatinya, karena pengabdiannya, karena ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga penjara sekalipun tidak menghambat dia untuk melayani Tuhan. Bahkan di dalam penjara itu tetap dia menyaksikan kasih Kristus. Seperti yang kita lihat, dia saksikan itu di depan Raja Agripa yang sedang memeriksa dia. Saudara-saudara,
kesetiaannya kemudian teruji. Itulah sebabnya dia tadi katakan, aku tidak pernah tidak taat setelah melihat penglihatan yang dari surga itu. Kenapa ini bisa? Buah kasih, buah kesabaran dari Tuhan terhadap Rasul Paulus, sehingga dia kemudian memiliki jiwa dan semangat yang sama seperti dulu. Dulu dia bersemangat untuk memusnahkan kekristenan, tetapi dia sekarang semangat sekali untuk memberitakannya. Kalau dulu dia mengancam nyawa orang, tetapi sekarang nyawa dia terancam dan dia tetap setia di dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Kenapa bisa terjadi? Kembali menjadi pertanyaan adalah karena kemurahan hati, karena kesabaran Tuhan. Dia tetap sabar kepada kita semua. Dia tetap bermurah hati. Kepada Rasul Paulus yang begitu bengis sekalipun dia bersabar. Tentu dia juga bersabar kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah dalam kesabaran, dalam kemurahan hati Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kita sudah hidup sepenuhnya berkenan kepada Allah? Apakah sudah sepenuhnya panggilan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita bisa kita pertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan Allah? Mungkin belum 100%, tetapi Tuhan itu tetap sabar dan dia tetap menunggu bagaimana supaya kita bisa maksimal untuk melakukan panggilan kita masing-masing. Saya menegaskan ulang bahwa Tuhan itu sangat sabar, bahkan kepada orang yang sangat jahat sekalipun seperti Rasul Paulus. Dia selalu memberi kesempatan untuk semua orang bertobat dan melayaninya. Demikian juga kepada kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang membuat Tuhan kecewa, namun dia selalu sabar dan memberikan kita kesempatan untuk berubah agar kita bisa dipakainya lebih maksimal. Dia sabar dan memberikan kepada kita kesempatan berubah supaya kita bisa dipakainya lebih maksimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memiliki tanggung jawab sama seperti Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agungnya. Kita masing-masing memiliki panggilan yang juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami melihat betapa sabarnya Engkau. Engkau tidak marah, Engkau tidak menghukum Rasul Paulus, tetapi justru di tengah-tengah dia begitu giat untuk menganiaya jemaat Tuhan, untuk menghapuskan nama-Mu dari muka bumi ini. Tetapi dengan kemuliaan-Mu yang terpancar dari langit itu, Engkau datang, merangkul dia, dan bahkan memberikan tugas kepadanya sebelum dia meminta maaf, meminta ampun kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Allah kami Allah yang begitu sabar, dan juga Allah yang mempercayakan tugas panggilan kepada kami. Walaupun kami sering sekali banyak kekurangan, tetapi Tuhan sabar terhadap kekurangan kami. Kami bersyukur. Biarlah kami memandang kemurahan hati-Mu, memandang kesabaran-Mu, memandang kasih karunia-Mu, supaya dengan semua itu hati kami terangkat, kami semakin bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena melihat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah hati kami terus bergelora sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Kami lebih bertanggung jawab dan lebih serius lagi, agar kami bisa memuaskan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Nelson Ginting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Pak Nelson ke Kuningan dan juga dimanapun Tuhan tempatkan Pak Nelson. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Nelson. Dan berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, saya memohon dengan kasih kepada Ibu Neneng untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk keteladanan yang begitu mulia yang ada pada diri Yesus Kristus, di mana karakter kesabaran sudah Engkau nyatakan kepada Rasul Paulus, demikian juga kepada kami pada zaman sekarang ini. Dan biarlah melalui kesabaran Tuhan kami boleh belajar untuk menghargainya, menghormatinya di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menghargai waktu yang Kau berikan kepada kami untuk hidup, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, dan untuk menjadi peran kami masing-masing di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kesabaran Tuhan ada dalam hati kami masing-masing, karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mengajarkan kami untuk lebih taat kepada Tuhan, untuk lebih percaya kepada Tuhan, dan untuk lebih mengasihi Tuhan. Itu semua karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, melayani kami, bahkan mengangkat kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang Engkau selamatkan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi persembahan, biarlah kami boleh memberi dengan rasa syukur, rasa sukacita, dan ketulusan hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi kepada jemaat Tuhan terkasih, dan kepada hambanya yang akan mengumpulkan persembahan saya persilahkan. Kita angkat pujian segalanya yang kumiliki. Untuk persembahannya, dan Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kepada hambanya akan menyampaikan warta, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Nelson atas firman Tuhannya. Nah, kalau kita baca dalam Kisah 9, diulangi lagi dalam Kisah 26, bagaimana Paulus menyaksikan bagaimana pertobatannya dan juga kesungguhannya. Yang tadinya dia memburu orang-orang Kristen, tapi sekarang dia pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia bisa melayani orang-orang Kristen, banyak membawa jiwa-jiwa. Ya, terima kasih. Ya banyak hal yang memang terjadi dalam kehidupan kita ya, seperti yang dialami Pak Alek. Ya, dengan berbagai hal bisa terjadi. Karena saat ini banyak yayasan Kristen itu disalahgunakan ya untuk kepentingan pribadi, sehingga banyak juga bukan lagi untuk bertujuan pelayanan, tapi juga banyak untuk kepentingan pribadi ya. Mungkin banyak aturan yang dibuat sekarang supaya dengan salah satu untuk memecat atau mengeluarkan banyak pegawai-pegawai ya, dengan alasan apapun. Tapi kita doakan supaya semakin hari yayasan kembali pada spesies yang mula-mula ya
Ya, itulah. Kita dengarkan warta jemaat ya. Minggu tanggal 11 Mei persembahan kita 270.000. Tuhan memberkati setiap persembahan, pasti akan Tuhan lipat gandakan. Ya, yang ulang tahun ya, yang berulang tahun ini 14 Mei Yudia. Pas lagi saat ini dia berulang tahun. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan panjang umur kepada dia, bertambah 1 tahun, semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan ya. Pasti Tuhan akan memberkati setiap perjalanan hidupnya ya, cita-citanya ya. Tanggal 16 Mei itu Saud Homing ya. Dan juga 16 Mei Ibu Rindu Buta Soit. Dan juga 23 Mei Ibu Mesia 20 ya. Ya, jadi Arya 25 ya. Ternyata di gereja kita ini banyak yang kelahiran Mei ya. Ya. Paling banyak Mei. Ya, untuk kita beribadah tanggal 18. Tanggal 18 ini adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, bahkan Departemen Agama tidak kenaikan Isa Al-Masih lagi, tapi udah diganti kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini satu hal promosi yang ada di Indonesia, itu ada perubahan ya. Tapi langsung dikatakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, mereka supaya tahu bahwa Yesus itu di surga ya. Ya, ini kita bisa lihat ini tetap Ibu Ade Sri Rezeki, mudah-mudahan dia sehat ya. Kita doakan supaya sehat, hari Kamis bisa datang beribadah bersama-sama dengan kita ya. Ini ada setiap pemain musik dan juga ini ya. Untuk tetap khotbah Pak Yopi di Radio Cepi tetap ya, sebelum radio ini laku dijual, kita terus doakan supaya ini terus bisa kita mendengar khotbahnya ya. Ini juga kita berdoa bangsa dan negara, Kota Bandung, Gereja Menara Pengharapan, pelayanan misi, jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala dan juga pelayanan para hamba Tuhan, dan juga kesehatan Michelle Biaja, dan juga kita doakan juga pelayanan Pak Nelson di Kuningan Agustus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana Tuhan sangat mengasihi Paulus, walaupun Paulus sebelumnya mengenai jemaat-jemaat Tuhan, tetapi di tengah perjalanan dia dipanggil oleh Tuhan. Dia berbalik jadi mengasihi Tuhan, di mana Tuhan mengampuni Paulus sehingga Tuhan terus memakai dia selalu luar biasa. Bahkan Tuhan berikan kepada dia kesabaran. Kami juga Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami juga bisa melihat bagaimana juga perjalanan Paulus, bahkan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami. Tapi satu hal yang kami ingat, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Kami juga bersyukur hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada pagi hari ini membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi dia, menolong dia. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur yang daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan juga dalam pelayanannya yang ada di Kuningan, banyak hal yang dia dapatkan, banyak jiwa-jiwa juga Tuhan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman mereka masing-masing. Kalau di Kuningan ini banyak jiwa juga yang perlu dilayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kepada mereka pertumbuhan iman, sehingga nyatakan mujizat-mujizat Tuhan di sana. Jadi pada saat nanti Pak Nelson juga akan berangkat tanggal Agustus ke sana, Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh Tuhan senantiasa jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan di sana Tuhan.
Kami serahkan Tuhan pelayanan Pak Nelson yang di Kuningan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah saat ini yang memerintah, dari presiden sampai bawahannya. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah dengan bijaksana. Boleh mereka Tuhan tidak hanya mementingkan mayoritas, tapi juga mementingkan juga minoritas yang ada di Indonesia ini Tuhan. Sehingga boleh mereka memerintah dengan adil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk situasi politik Tuhan ini Polri Tuhan. Kami doakan juga mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk suasana ekonomi, biarlah Tuhan juga yang menolong. Kenyamanan, ketertiban pada menjelang pemilu, biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu Tuhan untuk juga untuk penginjil-penginjil yang ada di kota maupun ada di pedalaman. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan dalam memberitakan Injil pada minggu ini, supaya banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan. Banyak juga jemaat-Mu yang dikuatkan kembali, diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan dan keluarganya dan juga anak-anaknya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk juga khususnya untuk Pak Alek Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia. Setiap beban dan masalah yang dia hadapi saat ini, biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan. Kami tahu dan yakin bahwa Tuhan punya rencana bagi dia Tuhan. Itulah yang kami yakini Tuhan. Karena kami tahu rencana-rencana Tuhan ada pada kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami terus hanya menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan Pak Alek dan juga ibu dan juga anak-anak Tuhan, berkati mereka sehingga sungguh-sungguh mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk juga keluarga Bu Ade Tuhan. Kami juga berindu Tuhan supaya Bu Ade Tuhan berikan kesehatan Tuhan, sehingga dia boleh pulih kembali, sehingga besok atau tanggal 18 bisa pelayanan Tuhan. Kami serahkan dan juga perjalanan Ibu Ade hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk juga jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan kami doakan mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang mereka hadapi, supaya mereka mengingat Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh menikmati seperti yang kami nikmati pada saat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan juga Tuhan pada saat ini berdoa Tuhan untuk Pak Yopi juga, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang juga senantiasa hadir dalam kehidupannya, sehingga dia memperoleh kebijaksanaan dan juga boleh dia juga Tuhan boleh menyaksikan hidupnya sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Pur dan keluarga, biarlah Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Pak Pur yang jauh di Surabaya, Tuhan juga menolong, berikan kesehatan, berikan panjang umur kepada dia Tuhan, supaya senantiasa di dalam perjalanan hidupnya tetap dia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk yang sakit, kami doakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan jemaat-Mu yang sakit, dan juga biarlah Tuhan juga yang mengasihi mereka, menumpangkan tangan-Mu sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami masing-masing yang hadir di tempat ini, dan juga biarlah Tuhan juga memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan dan juga penghiburan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan Pak Nelson. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Kita katakan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Bapa kita yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, Bapa yang akan memelihara hidup kita sekalian dengan cara-cara yang ajaib, dan Tuhan Yesus Kristus yang sabar, kiranya terus menganugerahkan kebaikan-kebaikannya dan kasih setianya dalam kehidupan saudara-saudara waktu demi waktu. Dan Roh Kudus, Dialah yang akan memimpin dan memberikan kita hikmat untuk mengambil keputusan dan juga untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar demi kemuliaan Bapa di surga, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menanam perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kalau semua boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu semata-mata dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, namun kami percaya kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan pulangnya kami, dan juga yang dan saudara-saudara kami yang mungkin juga yang mengikuti lewat Zoom, kiranya Kau sertai kehidupan mereka. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hari demi hari kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.